Baik teman-teman, di mana kalian berada dan kapanpun kalian menonton video ini, saya doakan semoga cepat bertemu jodoh kalian masing-masing. Kali ini, di channel Suka Film, akan merekap film yang berjudul Tremor 1 yang diluncurkan pada tahun 1990, yaitu makhluk tanah bernama Graboid. Sebelum bahas filmnya, saya akan menjelaskan tentang makhluk tersebut. Graboid adalah makhluk yang berada di dalam tanah. Ia mencari mangsanya dengan cara mendengarkan dan merasakan getaran tanah. Oke, itu saja penjelasannya. Film ini bergenre horor komedi yang diperankan oleh paman saya sendiri, yaitu Michael Gross sebagai Bart Gummer, Kevin Bacon sebagai Valentine, dan banyak juga yang lainnya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke dalam recapnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang, yaitu Valentine, yang sedang mencoba membangunkan seorang temannya R untuk bekerja. Kemudian scene berpindah di mana mereka sudah berjalan pulang dari pekerjaan mereka, kemudian melihat seseorang wanita mahasiswi seismologi atau ilmu gempa bumi kemudian berbincang-bincang sebentar, dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan pulang kembali ke perumahan. Sampainya mereka ke perumahan dan langsung menemui Bart Gummer untuk mengobrol sejenak. Setelah obrolan itu, kemudian scene berpindah di mana Valentine dan R sedang berjalan dan pergi dari perumahannya. Di perjalanannya, mereka melihat seorang yang bergantung pada menara listrik. Kemudian mereka membawanya ke dokter untuk mengetahui sebenarnya orang tersebut sudah 4 hari di menara listrik dan mati karena kehausan. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan kemudian singgah di suatu rumah yang ternyata pemilik rumah tersebut sudah dihabisi oleh Graboid beserta ternaknya. Dan sialnya, mereka mengira kalau pemilik rumah tersebut sudah dibunuh oleh manusia. Kemudian mereka berbalik arah dan menuju perumahan mereka lagi untuk menghubungi polisi. Di perjalanannya, mereka bertemu dua orang sedang mengebor jalan dan menyuruh mereka segera pergi dari tempat pengeboran, dan para pengebor itu menghiraukannya. Kemudian, salah satu yang mengebor mengenai badan Graboid tersebut, sehingga bor tersebut berjalan beriringan dengan Graboid. Dan sialnya, kaki pengebor tersebut tersangkut sebuah tali dari bornya, kemudian terseret sampai ke atas dan dimakan oleh Graboid. Serentak temannya mengebor tersebut ingin menolongnya, tetapi ia malah tertimpa batu-batu besar yang berasal dari atas. Scene berpindah pada Valentine dan Elle yang ingin menelpon polisi dan ternyata teleponnya rusak. Kemudian ingin kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah perjalanannya, mereka dihadang bebatuan yang runtuh tadi dan tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Dan akhirnya mereka memutuskan kembali lagi dan putar balik. Sialnya, saat mereka memutarkan mobilnya, ternyata bannya selip. Ketika itu pun mereka lulus dari sana dan kembali ke perumahannya. Sesampainya di perumahan mereka dikejutkan dengan bagian tubuh Graboid yang putus dan tersangkut di bagian roda belakangnya. Dan kemudian Bart Gummer melepaskan bagian Graboid itu dari rodanya. Scene pun berpindah lagi kepada sepasang kekasih, yaitu dokter dan istrinya, berpiknik pada malam hari. Kemudian tiba-tiba lampu hasil generator yang mereka pakai mati. Dan dokter itu pun langsung mengecek keadaan generator tersebut. Ternyata sudah dimakan Graboid. Seketika itu pun dokter itu dimakan oleh Graboid dan istrinya yang di dalam mobil juga dimakan. Mobilnya pun terkubur. Scene berpindah lagi di mana Valentine dan Elle menunggangi kuda berjalan ke kota untuk menghubungi polisi berlangsung. Di perjalanannya, mereka singgah di tempat dokter tersebut dan melihat keadaan sudah sepi. Serentak Valentine menemukan mobil yang sudah terkubur. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan lagi dengan cepat menggunakan kudanya.
Sialnya, kuda yang ditunggangi mereka berdua merasakan kehadiran Graboid. Akhirnya kocar-kacir dan menjatuhkan mereka berdua di tanah. Dan wujud kepala Graboid itu pun muncul di hadapan Valentine dan R. Mereka berdua pun berusaha berlari dan Graboid itu mengejar mereka. Saat sedang berlari, terdapat sejenis selokan namun lebih besar, terbuat dari beton. Mereka pun harus melompatinya, dan Graboid itu menabrak beton akhirnya mati akibat menabrak beton tersebut. Seketika itu, mahasiswi tadi tiba-tiba menghampiri mereka berdua. Kemudian mereka bertiga menggali dan melihat tubuh asli dari Graboid. Seketika itu pun mahasiswi itu menunjukkan penelitiannya bahwa terdapat 3 Graboid lagi yang masih hidup. Kemudian mereka ingin kembali ke mobil seorang mahasiswi tersebut. Seketika mereka merasakan kehadiran Graboid dan bergegas naik ke bebatuan. Selama sejam berada di bebatuan tersebut, mengecek keadaan apakah si Graboid itu sudah pergi. Namun sialnya, ternyata makhluk itu tidak bosan menunggu. Sama seperti aku yang tidak bosan menunggu kamu. Hai. Lanjut. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menunggu lebih lama. Sampai malam, mereka pun tertidur di batu tersebut. Dan akhirnya sampai esok hari, mereka terbangun dan mengecek kembali makhluk tersebut. Sialnya, makhluk itu masih berada di bawah batu mereka. Akhirnya mereka pun mendapatkan ide untuk melompat batu demi batu, menggunakan kayu yang diletakkan sutradara berada di dekat batu tersebut. Sampainya di mobil, ternyata Graboid itu juga mengikuti mereka, hendak menyerang mereka. Dan tanpa pikir panjang mereka pun langsung tancap gas kabur dari sana. Kemudian scene berpindah di mana mereka sudah sampai ke perumahan, menceritakan apa yang terjadi dengan mereka dan tentang si Graboid tersebut. Pada suatu hari, ternyata Graboid itu sudah sampai ke perumahan mereka dan mencoba menyerang mereka. Di suatu keadaan, mereka harus diam dan tidak membuat getaran. Mereka pun memikirkan ide, kemudian saat sedang memikirkan ide, salah satu mesin tiba-tiba menyala. Mereka hendak mematikan mesin tersebut, namun sudah mematikan mesin tersebut, Graboid langsung muncul dari bawah tanah dan langsung memangsa salah satu orang di situ. Mereka pun dipaksa keadaan dan tidak ada ide lain. Untuk sementara, akhirnya mereka memutuskan untuk naik ke atas rumah tersebut. Terlihat Burghammer yang belum tahu apa-apa baru datang ke rumahnya dan istrinya, melihat orang-orang pada di atap rumah. Setelah itu, tiba-tiba istri Burghammer ini menghidupkan salah satu mesin di rumahnya, yang membuat para Graboid itu menuju pada mereka. Pada akhirnya, Graboid itu datang dan menembus tembok rumah bawah tanah Burghammer. Untungnya, mereka sudah siap dengan senjata dan langsung menembaki si makhluk hingga mati. Bert sangat bahagia, namun seketika Valentine memberitahunya bahwa masih terdapat 2 Graboid lagi. Satu Graboid berada di rumah Burghammer, dan satunya lagi berada di perumahan mereka yang kini sedang meruntuhkan rumah mereka agar bisa memangsa mereka. Dan benar saja, salah satu tempat perumahan mereka berhasil ditumbangkan makhluk itu. Dan salah satu dari mereka terjatuh ke tanah, langsung dimakan oleh makhluk tersebut. Sekian lama memikirkan ide dan akhirnya mereka menemukan ide dengan menggunakan bulldozer yang sangat jauh dari tempat mereka. Pada sisi lain, si Valentine lah yang akan mengambil bulldozer tersebut.
Dari itu, mereka harus membuat pengalihan agar Valentine bisa mencapai bulldozer tersebut. Tanpa pikir panjang, mereka pun berhasil membuat beberapa pengalihan dan Valentine pun berhasil sampai ke bulldozer tersebut. Singkat cerita, mereka secara bersamaan naik bulldozer menuju ke rumah Bert Gummer dan melihat ia sedang merakit peledak untuk mengusir para graboid. Kemudian mereka membawa Bert Gummer bersama mereka. Di perjalanan yang hampir sampai ke gunung batu itu, bulldozer mereka masuk perangkap graboid tersebut dan tidak bisa bergerak. Anjay, pintar juga nih makhluk tanah. Mereka pun punya ide untuk menaiki batu yang berada tidak jauh dari bulldozer mereka. Dan akhirnya, berkat peledak yang dirakit oleh Bert Gummer, berhasil. Mereka pun sampai ke batu itu. Seharian mereka di batu itu akhirnya menemukan ide membunuh graboid dengan peledak yang sudah dirakit. Air melancarkan ide mereka tersebut dengan menarik peledak tersebut yang dikaitkan dengan tali kemudian digerakkan agar makhluk itu memakannya. Dan disinilah satu graboid kembali terbunuh. Dengan cara ini mereka pun serentak bahagia karena tersisa satu graboid lagi. Kemudian mereka meluncurkan peledak kedua, namun sayang, makhluk itu tidak bodoh. Seketika makhluk itu menelan peledak kedua, tapi malah mengeluarkannya lagi, sehingga mengenai peledak lain yang ada di dekat mereka. Lunchtime, slimehead. Yeah! Hey! All right, get down! Oh my God! Get back! Get back! Run! Come on! Hurry, get up! Come on! Karena itu Valentine, Earl, dan mahasiswi tersebut terlempar ke tanah. Untungnya satu peledak lagi berada di tangan Valentine, dan akhirnya seorang Valentine mendapatkan ide dadakan, di mana mereka bertiga akan berlari mendekati jurang dan meledakkan peledak tepat di belakang graboid itu. Serentak peledak meledak, dan graboid itu ketakutan dengan kecepatannya menembus tanah, terjun bebas ke bawah jurang dan akhirnya mati karena terjatuh dari ketinggian. Get ready! Lay it, man, lay it! Not yet! Not yet! Come on, what are you waiting for? Go! Come on, come on, come on, come on! Too far, you throw it behind him! Run, Val, run! Yeah! Can you fly, you sucker? Can you fly? Serentak juga mereka semua bahagia karena telah membunuh semua graboid tersebut. Dan film pun tamat. Sungguh ending yang membagongkan. Oke kawan-kawan, di sini saya memberitahukan bahwa film ini terdapat banyak seri, yaitu 1-6, yang akan kita bahas di channel ini semuanya. Jadi yang tidak mau ketinggalan serinya, jangan lupa subscribe. Oh ya, satu juga. Mohon maaf, karena saya ini baru belajar, baru mengenal, baru buat video, jadi videonya kayak gini, wajar-wajar aja ya. Kalau saya ada salah, tolong di komen ya, semuanya ya.